terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Ningsih, keluargaku Melati Putih Berseri, dan juga segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid on Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya tentunya untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab Fiqh Wanita pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri, pembimbing, serta segenap dewan pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Widyari beserta Ibu Deli Sapna Reza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Sab'ata Asyara, yang semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya, yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwani hingga Tulip Mania yang saya cintai karena Allah, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak, hari ini sore Selasa tanggal 12 Mei 2026 Masehi bertepatan 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuajahah suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan ke hadirat insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah serta mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan yang selalu kita harapkan syafa'ah muzmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid on Air rahimakumullah. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah ya. Sore hari ini kita semuanya bisa kembali belajar fikih wanita kembali, ngeten ya. Langsung saja materinya nggih, Bu. Ya kalau saya ini takutnya diburu-buru waktunya nggih. Nanti kakeknya sempat panggil-panggil ngeten nggih. Jadi memanfaatkan waktu belajar kita semuanya, memaksimalkan waktu yang ada. Ya, semoga waktu ilmu yang kita dapatkan ya walaupun mungkin sedikit, ya, insya Allah bermanfaat dan berfaedah bagi kita semuanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin sudah kita pelajari yang bab wudhu, kita sudah ketahui fardunya wudhu, sunah-sunahnya wudhu, keutamaan wudhu sudah kita pelajari semuanya.
Sekarang pada bagian hal-hal yang makruh dilakukan dalam berwudu. Masya Allah gitu ya. Ada fardunya, ada sunnahnya, ada faedahnya, ada keutamaannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Sekarang yang makruh dilakukan dalam berwudu. Jadi makruh adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan pun tidak apa-apa, tapi lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari. Apa? Yang pertama, hal-hal yang dilakukan ataupun yang makruh dilakukan dalam berwudu. Yang pertama, A. Berwudu di tempat-tempat yang mengundang unsur najis. Karena dikhawatirkan najis yang ada di tempat tersebut berpindah ke badan orang yang tengah berwudu. Yeah. Makanya kita semuanya di sini mungkin ya, kalau di kamar mandi sini biasanya madung ataupun tempat pembuangan dan mandi itu sendiri-sendiri ya, Bu. Biasanya ada sekatnya, nah itu biasanya lebih 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 kita ini lebih terjaga, ya, tidak ada kenajisan ataupun kotoran-kotoran yang sekiranya bisa mengenai badan kita nanti. Ya. Tapi insya Allah kita pun kalau mau berwudhu pasti sudah dicek dulu, ya. Biasanya kotorannya asal ada apa enggak ataupun apa, biasanya juga sudah kita kerjakan ataupun kita bersihkan tempatnya. Ya, mungkin masih ada kotorannya atau najisnya, kemudian kita melakukan wudhu di situ. Abang ini sepak lah. Oh, ha, ya, yes, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau misalnya habis buang air kecil, buang air besar, ya, disiram dulu lah, dihilangkan dulu ya, najisnya, baru kemudian berwudhu. Nanti ya. Kemudian yang kedua, membasuh dan mengusap anggota wudhu lebih dari 3 kali. Karena Rasulullah berwudhu dengan cara membasuh dan mengusap sebanyak 3 kali, kemudian bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'ul mursaluna qabli." Rawahu Ibnu Majah. Inilah wudukku dan wuduk para Rasul sebelumku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, di mana ia menceritakan ada seorang badui yang datang kepada Nabi seraya bertanya mengenai wudhu. Maka beliau memperlihatkan kepadanya dengan cara 3 kali 3 kali. Kemudian bersabda, demikian itulah tata cara wudhu. Barang siapa menambahnya, maka ia telah berlaku tidak adil dan zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi perkara makruh yang kedua yaitu membasuh dan mengusap anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini diperhatikan. Kadang itu kita merasa was-was, takutnya mungkin tangan kita belum terkena air, belum teraliri air, mungkin kaki kita belum terkena air, mungkin bagian belakang biasanya yang sulit terkena air. Kemudian kita membasuhnya lebih dari 3 kali 3 kali. Berarti ada rasa was-was, ada rasa kekhawatiran ketika berwudhu. Nah ini juga dimakruhkan, ya Bu, makruh hukumnya. Jadi Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita, ya ini wudhuku 3 kali 3 kali itu sudah sempurna. Padahal 1 kali wudhu itu, 1 kali basuhan itu kalau sudah sempurna sebenarnya sudah. Tapi kenapa kok sampai 2-3 kali? Karena dikhawatirkan mungkin ada anggota nanti yang takutnya masih belum berbasuh secara sempurna. Maka disunahkan sampai 3 kali. Seperti itu ya Bu. Nah, jadi nggak usah sampai 4 kali, bahkan 5 kali. Ya, sampai 5 kali, 7 kali. Bahkan ya kita mengambil ganjilnya. Nggak usah. Itu namanya berlebihan. Yang berlebihan itu juga tidak baik. Dan juga rasa was-was itu juga kita harus mengekangnya, kita kendalikan. Jangan sampai kita merasa takut nanti belum teraliri air, takut nanti tidak kena air dan sebagainya. Jadi was-wasu minas syaitan. Syaitan lah yang kadang membuat kita merasa masih was-was ataupun khawatir belum sempurna wudhu kita. Nanti ya. Jadi wudhunya Rasulullah seperti itu, yang mencontohkan beliau membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali basuhan dan usapan. Yang ketiga, boros di dalam menggunakan air.
karena Rasulullah cukup berwudu dengan menggunakan 1 mud air. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Juga karena Rasulullah pernah melintas di hadapan Sa'ad yang sedang berwudu. Lalu beliau berkata kepadanya, janganlah engkau boros di dalam menggunakan air untuk berwudu. Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, apakah dalam hal menggunakan air juga terdapat pemborosan? Rasulullah menjawab, benar, meskipun engkau berada di tengah sungai yang mengalir airnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, insyaallah nggih Bu, boros pun nggih juga dimakruhkan di dalam berwudu. Nggih, karena Rasulullah pernah ditanya oleh Sa'ad nih menegur Sa'ad, nggak boleh terlalu boros ketika menggunakan air wudhu walaupun di tengah aliran sungai ya. Walaupun sudah jelas sungai ini kan airnya tidak putus-putus, airnya banyak ya. Tapi tetap saja ketika membasuh tidak lebih dari 3 kali. Intinya jangan sampai yang berlebih-lebihan. Gitu ya. Oke. Yang keempat, berwudhu dari sisa air wudhu wanita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Naha Rasulullah an fadli tuhuril mar'ah. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah melarang seorang muslim yang berwudhu dengan menggunakan air sisa bersuci dari seorang wanita. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, ini dipahami dulu. Bukan kok air wudhu sisa wanita ditampung kemudian digunakan untuk pria ini bukan ya. Ya, jadi pemahamannya adalah tempat wudhu wanita itu kan sendiri, tempat laki-laki itu sendiri, nanti ya. Kalau sekarang kan seperti itu ya di Indonesia ya Bu ya, tempat wudhunya pria sendiri, wanita sendiri, jadi aman seandainya wanita membuka auratnya ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki, terjaga dari pandangan orang lain. Kan kalau sesama wanita, sesama muslimah kan tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kan sesama pria ataupun dilihat oleh pria lain ataupun yang bukan mahramnya. Ya, kalau zaman Rasulullah dulu mungkin masih masih istilahnya itu kan masih belum semodern sekarang ya Bu. Maksudnya untuk pria sendiri, wanita sendiri itu belum. Biasanya kan di satu tempat seperti itu. Ya makanya kenapa kok dimakruhkan dalam artian kan kalau wanita itu sulit ya untuk menimba air, untuk mendapatkan air sendiri itu kan sulit. Dan ya, makanya dilarang. Ya, kalau laki-laki ya tempat laki-laki harus nyari sendiri ngeten airnya. Jangan sampai menggunakan sisanya wanita seperti itu. Jadi kalau kita sekarang alhamdulillah ya sudah tidak menemui zaman seperti itu. Insya Allah di mana-mana hentang pian ngeten. Ya, WC toilet wanita sendiri, laki-laki sendiri, sehingga kita semuanya bisa senantiasa menjaga aurat kita dan juga menjaga diri kita dari pandangan orang yang bukan mahram kita. Nih, itu 4 makruh wudhu itu seperti itu. Nih, saya ulangi. Jadi sebaiknya dihindari kalau berwudhu di tempat-tempat yang mengandung unsur najis. Yang kedua, membasuh dan mengusap anggota wudhu lebih dari 3 kali. Itu juga dimakruhkan. Yang ketiga, boros dalam menggunakan air. Yang keempat, berwudhu di sisa air wudhunya wanita. Seperti itu ya makruhnya. Ya. Selanjutnya, cara wudhu yang sempurna. Cara wudhu yang sempurna. Kemarin kan sudah ada fardunya wudhu, ya, diawali dari niat, kemudian diakhiri dengan tertib, dan juga membasuh di satu tempat. Ya. Kalau sunnahnya wudhu, diawali dengan basmalah, ya, kemudian diakhiri dengan membaca doa. Nah sekarang cara wudhu yang sempurna, berarti dirangkum semuanya, ya, dari awal sampai akhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cara wudhu yang sempurna, yang pertama berniat di dalam hati, sudah jelas ya. Niat niku pokoknya penentu utama dalam segala kegiatan kita. Yang kedua membaca basmalah dan hamdalah. Nih, kemarin kan di sunnahnya wudhu membaca basmalah, ya betul. Ya, di dalam hati saja, bismillah saya berniat berwudhu. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur 3 kali, kemudian bersiwak, kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung sebanyak
3 kali. Istinsyak dan intisyar. Ya. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali. Dalam membasuh muka ini dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu paling bawah, dan dari bagian bawah telinga sebelah kanan sampai pada bagian bawah telinga sebelah kiri. Oke, kemarin sudah jelas nih dari tempat muka, dari tempat tumbuhnya rambut seret sampai ke bawah dagu. Kemudian dari bawah telinga sebelah kiri, sebelah kanan juga disapu ketika mengusap muka. Yang selanjutnya basuhlah tangan sebelah kanan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Lalu tangan sebelah kiri juga 3 kali. Dalam membasuh tangan ini, hendaklah dimulai dari jari-jari, yaitu dengan menyela-nyela tangan ini. Hendaklah dimulai dari jari, yaitu dengan menyela-nyela antara jari-jari tersebut dan menggerakkan gelang tangan jika memakainya. Yeah. Nah, kemarin kita sudah sebutkan fardu wudhu, yaitu dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian kalau di antara ujung jari sampai ke siku ini ada barang, contohnya gelang di pergelangan tangan, contohnya cincin di jari tangan kita, itu kan berarti anggota wudhu. Jadi harus kita gosok-gosokkan, kita putar-putar gelang tangan cincin kita. Biasanya kalau gelang itu sedikit longgar ya, tapi kalau cincin itu kan biasanya press tangan, ya. Jadi air tidak bisa masuk kalau tidak kita gerakkan. Begitu ya. Kemudian 8, 9, usaplah kepala secara keseluruhan atau seperempat kepala pada bagian depan 1 kali saja, yaitu dengan menggunakan kedua telapak tangan setelah membasuh keduanya dengan air. Caranya dimulai dari depan ke belakang, kemudian menariknya ke bagian depan. Dari sisa air yang masih ada di pergelangan tangan, boleh digunakan untuk mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam sebanyak 1 kali. Ini kalau kemarin sudah dijelaskan cara mengusap sebagian kepala sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu seperti apa. Nih, boleh di atas hutrah, berarti di atas jilbab. Boleh di bawah jilbab dengan memasukkan jari tangan kita ke bagian depan kepala. Ataupun boleh diusap keseluruhan dari ujung rambut depan sampai seret ke belakang jari sini pun boleh. Nih, kalau laki-laki bisa, kalau wanita agak repot nih ya, semuanya basah. Ya, makanya nggak apa-apa Bu pakai jari kita setelah ambil wudhu kan tangan kita nggak keren, usapkan di bagian bun-bunan kita sebanyak 3 kali sudah cukup. Diusap saja bukan dibasuh. Ya, kemarin sudah jelas penjelasannya. Ya, kemudian selanjutnya basuhlah bagian kaki kanan sebelah kanan sebanyak 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Kemudian sampai ke mata kaki. Hal ini dilakukan yang disertai penyelaan terhadap jari-jari kaki dan meratakan basuhannya sampai tumit. Perhatikan urutan ini dan berhati-hatilah untuk tidak membiarkan sedikit pun dari bagian atau anggota wudhu yang harus dibasuh tidak terkena air, sehingga wudhu dan sholat yang dilakukan menjadi sah, tidak batal. Selain itu, hendaklah tidak berlaku boros di dalam menggunakan air, di dalam membasuh atau mengusap bagian-bagian yang harus dibasuh dan diusap. Tidak diperbolehkan menyelangkan waktu yang terlalu lama antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga bagian sebelumnya telah menjadi kering. Juga tidak diperbolehkan berbicara saat berwudhu, kecuali karena adanya suatu kepentingan yang diperbolehkan. Yeah. Jadi sudah jelas sempurna wudhu kita. Dari kemarin berarti wajibnya, fardunya wudhu dan sunahnya kita amalkan semuanya. Kemudian yang terakhir, setelah selesai berwudhu, ucapkan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya.
Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah. Saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Cara wudhu yang sempurna. Ya, insya Allah dari rangkaian sunnah fardunya wudhu, sunnahnya wudhu berarti diterapkan di sini semuanya. Ya, yang pertama niat, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga mencuci tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali, berkumur 3 kali, bersiwak, memasukkan air ke rongga hidung, membasuh muka sebanyak 3 kali, membasuh tangan sebelah kanan dulu dari siku sampai ke jari. Ya. Ya, kemudian tangan kiri, ya, jadi semua dimulai dari tangan kanan dulu ya. Kemudian yang ke-9 usaplah sebagian kepala, ya. Yang ke-10 basuhlah kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali dan sebelah kiri juga 3 kali. Ya, kemudian jangan boros menggunakan air. Ya. Kemudian disempurnakan yang ke-11 adalah berdoa. Ya, Masya Allah ya. Jadi rangkaiannya seperti itu, Bu. Ya, insya Allah sempurna kamilah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Lagi, nah, ya, gitu saja. Insya Allah singkat saja, ya, karena insya Allah sudah kita pelajari semuanya. Ya. Sudah, sekarang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu melalui jalan dua kotoran. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini, yaitu bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan pembuangan, baik itu berjumlah banyak maupun sedikit, dapat membatalkan wudhu. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Jika kalian berada dalam kondisi junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali ke tempat buang air. Nih. Jadi yang membuat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nggih, insyaallah sampun nggih. Dan acara kita lanjutkan kembali. Maka kita haturkan salam kepada Bunda Siti Rukayah. Apakah beliau sudah siap untuk menyampaikan kajian kitab fikih wanita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sudah di luar. Keluar. Ya, mungkin baca kitab lawan ya, atau mungkin tanya jawab mungkin ada wadah kalau ditanyakan yang baca kitab lawan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah sudah nyampe rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, memanfaatkan waktu ya Ibu-Ibu semuanya. Ya, mohon maaf. Ya, langsung saja ke bab selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, dimanfaatkan waktunya seefisien mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya keluarnya sesuatu melalui dua jalan kotoran. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal itu. Bahwasanya keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan pembuangan, baik itu berjumlah banyak maupun sedikit, itu membatalkan wudhu. Ya, sudah jelas ya Ibu semuanya bahwasanya, mohon maaf, mungkin kadang kita ngangkat barang, kadang kita ngangkat pasien kita, ya. Tidak sengaja kadang itu kayak ada sesuatu keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, ya, seperti itu. Mungkin kebanyakan jalan depan kalau bagi wanita ya. Seperti itu. Kadang angin Bunda, kadang angin Bunda kayak kadang juga kayak angin seperti itu. Maka kalau kita merasakan ada sesuatu keluar dari jalan dua, baik jalan depan maupun belakang, berarti itu sudah membatalkan wudhu. Ya, tidak bisa diganggu gugat lagi ya Ibu semuanya. Dan kemudian jika yang keluar dari lubang dubur maupun kubur itu berupa ulat, rambut atau batu kecil,
maka hal itu juga tetap dapat membatalkan wudhu. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah kepada wanita yang tengah mengeluarkan darah istihadah. Berwudhulah untuk setiap sholatmu. Ya, mohon maaf ya. Saya dulu juga ingat waktu kecil. Ada Pak D saya, nih, cara bahasa Ponorogo ini kereminen, ngerti kereminen Bu. Jadi keluar kayak ulat kecil Nggih, dari lubang dubur. Ya, nggih seperti riyen kereminan. habis makan apa kelapa biasanya ya, kadang kan kerasa uget-uget ngoten iki. Nggih, Bunda. Astagfirullahaladzim. Ya, Bunda, Zaman dulu saya sering ingat. ya saya kayak gitu ya. Ya, Iya. Bunda. Ya. Kalau seperti itu kerasa, dengan kerasa keluar sesuatu baik kerikil, apa-apa, ngoten niku kayak pasir dan sebagainya. Ya, maka itu juga sama membatalkan wudhu. Ya, jadi kalau kerasa keluar ya wes disucikan, dicuci dulu baru berwudhu lagi. Ngoten nggih. Karena apa? Di sini dasarkannya Rasulullah berwudhulah untuk setiap sholatmu. Ketika wanita istihadah, ya, istihadah itu adalah darah yang lebih dari 15 hari keluar ataupun mungkin darah lebihan 15 hari ataupun darah lebihan dari nifas dari 60 hari ataupun mungkin darah yang sekiranya mungkin sedikit-sedikit ya, sampai dihitung misalnya sampai 3 hari 5 hari belum terhitung darah haid, namanya darah istihadah. Maka cara berwuduknya satu kali wudhu untuk satu kali sholat fardu. Kemudian kalau untuk sholat sunnah dan lainnya itu diperbolehkan, nggak apa-apa, sepuasnya. Tapi setiap sholat fardu, berarti sholat 5 waktu niki harus berwudhu terlebih dahulu. Para pengikut Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila salah satu jalan keluarnya kotoran yang berada di bawah perut tertutup, sedangkan lainnya terbuka, maka diwajibkan berwudu karenanya. Sedang apabila yang terbuka itu berada di atas perut, maka ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, bahwa hal itu dapat membatalkan wudu. Yang kedua, hal ini tidak membatalkan wudu. Meskipun memiliki landasan umum sesuai firman Allah dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu. Yeah. Mohon maaf ya. Kan kadang ada ya orang sini yang keluar kotorannya dipakai pipa itu ya, pakai pakai selang itu ya Bu. Ini pasien seperti pasien-pasien kita niku ya. Ngoten niku. Nah, di sini disebutkan bagaimana kalau orang-orang seperti ini ya, mengalami seperti ini. Di sini disebutkan ya bahwasanya ya kalau kalau ketika keluar ya, di sini sedangkan kan kalau terbuka maka diwajibkan berwudhu karenanya. Ya. Nah, jadi kadang selangnya niku nggih, kadang niku waktu kan mohon maaf biasanya juga kerasa ya maksudnya kalau mau keluar cairannya ataupun kotorannya seperti itu. Ya kalau ketika mau keluar ya jangan melaksanakan wudhu dulu ataupun melaksanakan sholat. Tapi tunggu dulu sampai sudah tidak waktunya keluar ngoten nggih. Kan ada seperti itu ya pasien. Tapi insya Allah kalau orang muslim jarang ya Bu yang menjumpai walaupun mungkin ada juga mungkin tanpa pengetahuan kita dan sebagainya. Nah, dan ya, kemudian secara umum hadis ini dapat keluar dari dua jalan pembuangan kotoran baik itu berupa kencing, madi, wazi maupun angin ataupun kentut yang dimaksudkan dari sabda Rasulullah di atas. Yeah. Jadi cairan yang keluar dari jalan depan wanita itu kan mohon maaf bukan darah saja, bukan darah nifas, darah haid saja, bukan. Tapi ada namanya madi ataupun wazi, pektai ataupun keputihan dan juga lagi cairan mohon maaf kalau kita terangsang ataupun mau berhubungan suami istri ini kan biasanya ada pelumasnya ya ibu-ibu semuanya. Itulah yang dinamakan dengan mazi. Macam ini juga membatalkan wudhu sebenarnya Bu, membatalkan wudhu. Jadi kalau wadi, keputihan pekta seperti tadi misalnya angkat barang berat, kadang kerasa keluar, ada setelah dilihat memang di celana dalamnya ada cairannya ataupun ada kotorannya, ya berarti ya sudah jelas batal wudhunya. Nah, caranya bagaimana Bu untuk berwudhu kembali? Ya dibersihkan dulu, baru berwudhu kemudian melaksanakan
sholat lagi. Seperti itu. Kemudian yang B, tidur. Yang membatalkan wudhu yang kedua, tidur. Tidur, mengenai tidur ini terdapat 3 kategori. Yang pertama, tidur dengan telentang. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tidur dengan telentang ini dapat membatalkan wudhu baik dalam waktu lama maupun sebentar. Tidur telentang. Jadi turune rumah. Seperti itu. Ini juga membatalkan wudhu, benar-benar tidur lah ya, pulas loh ya. Dan yang kedua, tidur dengan bersandar. Berarti ada sandarannya, sandaran tembok, sandaran kursi, sandaran sofa. Mengenai hal ini ada 2 pendapat yang masyhur. Pertama, apabila bersandar itu dilakukan dalam waktu yang lama, maka wudhu yang telah ada menjadi batal. Akan tetapi, jika terjadi pada waktu yang tidak lama, maka status wudhu itu tidak menjadi batal. Ini menurut Imam Malik As-Sawri. Yang kedua, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa tidur dengan posisi bersandar itu tidak membatalkan wudhu, meskipun dalam waktu yang lama. Dengan catatan, jika orang yang duduk tersebut tetap pada posisinya semula dan menjaga agar tidak ada sesuatu yang keluar dari duburnya dengan cara menempelkan ke lantai. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dari Anas bin Malik, di mana ia bersabda, karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna summa yaqumuna wa yusalluna wa yatawadduuna, rawahu at-Tirmidzi. Para sahabat Rasulullah tertidur pada waktu menunggu pelaksanaan sholat Isya berjamaah. Lalu mereka bangun dan mengerjakan sholat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini berstatus hasan sahih. Jamaah iwami rahimakumullah. Tidur ini ada 2 pendapat. Nek bersandar, yang pertama, kalau menurut Imam Malik As-Sawri, itu tidak ada menjadi batal jika terjadi dalam waktu yang tidak lama. Jadi kalau waktunya tidak lama bersandarnya, maka tidak batal wudhunya. Yang kedua, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, tidur bersandar ini tidak membatalkan wudhu meskipun dalam waktu yang lama. Yang penting posisinya orang tersebut duduk, tidur, dan bangun masih seperti posisi semula. Jadi tidak gior ke kanan, tidak gior ke kiri. Jadi bangun tidur itu Masya Allah ternyata masih trep, bokongnya nempel di lantai. Dan juga tidak ada kemungkinan sesuatu keluar dari duburnya. Mohon maaf, jadi lubangnya belakang ini caranya ditutup, lah ya. Ketika bangun pun juga masih posisi yang sama. Maka setelah itu boleh orang tersebut melaksanakan sholat dan sebagainya. Karena dipercaya tidak batal wudhunya. Ini kalau kita sendiri merasa, wang-wang lah bu, mawang lah bu, khawatir tidak sah, ya sudah, jangan kalau mempunyai pemikiran seperti itu ya sudah, berwudhu lebih afdol. Memperbarui wudhu kita baru melaksanakan sholat. Tapi kita yakini, caranya tidur cuma 5 menit, maksudnya duduk posisinya seperti itu 5 menit, kemudian posisinya juga masih sama, kemudian jangan berkeyakinan di hati tidak batal, tidak mengeluarkan sesuatu dari jalan belakang kita, ya sudah, berarti kita sudah sah, tidak batal wudhunya, boleh melaksanakan sholat dan sebagainya. Ya, Masya Allah, waktunya sudah habis ya Bu ya. Maaf Bunda, menyela mau bertanya, ini saya sudah kebiasaan Bunda. Kayak itu kalau membaca Al-Quran itu ya kan, kalau 1 juz itu kan sampai kadangnya 1 jam ya Bunda ya. Tanpa terasa itu kepala saya itu mengangguk gini loh Bunda. Itu terus mata itu terpejam gitu. Itu pripun Bunda? Pripun Bunda? Tidur terpejam ini kan jenengan sadar apa mboten, maksudnya dalam posisi sadar apa? Sekiranya ya kayak tidur ayam gitu nggih, kadang bangun membaca tapi moro-moro kepala saya mengangguk, mata saya tapi terpejam ngeten Bunda. Iku pripun? Lah kalau seperti itu mungkin jenengan sering seperti itu, posisinya seperti tadi saja Mbak, bersandar. Tetapi jenengan pinggir tembok, ngeten insyaallah lebih aman. Pokoknya burine enek sendenane, ngeten seperti Imam Syafi'i tadi, ngeten nggih, itu lebih terjaga. Berarti kalau itu bersandar itu Bunda. Nggih, posisinya harus bersandar biar lebih aman, ngeten maksudnya terjamin tidak membatalkan wudu jenengan.
Ya, namanya tidur ayam, kadang kagetan sebentar, kadang saking ngantuknya, kadang seperti itu ya. Malahnya. nggih Bunda. Nah, kalau seperti itu berarti jenengan cari amannya duduk bersender saja, kemudian mohon maaf pantatnya niki diterep nih lungguhe, ngoten, ya, sehingga tidak dubur bagian belakang itu tidak dikhawatirkan mengeluarkan sesuatu, ngoten nggih tidak, ngoten nggih. Jadi boleh jadi solusinya ngoten mawon, bersender mawon nggih Mbak. Tapi sender niku mboten mereng ataupun mereng separuh niku mboten Mbak, trep ngoten kaya lungguh biasa. Cuman burine nek ganjelane ngoten lho Bu Mardiana. Paham nggih maksud kula? Nggih bersender ke tembok berarti ya Bunda ya? Nggih ke tembok Nggih, gini. tapi Nah, posisine ora mereng lho ya, badan jenengan ora mereng, ora separuh mereng ke depan ke belakang. kadangnya lek menganggo niku nggih miring Bunda. Bokongnya tetep Nggih. Heeh. Nek wis dengan kirane wis ngantuk tenanan kayak kerasa gliyur ngono nggih sampun lah Bunda. diselehne Al-Qur'an terus wudu meleh. Kadangnya Engko nek di wudu anu Bunda maknane pikiran tilawatunan malih. niku Bunda, baca jus ngeten, Nggih. sajus ngeten niku. Nggih, insyaallah seperti itu saja nggih, Bu, nggih. Jadi kalau misalnya jenengan ragu, "Oh, aku mau gliyur ngono wis maju nang ngarep kok ngambekan sirahe arep tiba nang lantai barang." Ya wis, ngono jenengan nggih Al-Qur'ane diselehne, disalap baru berwudu lagi, insyaallah lebih afdal. Ngoten nggih? Ngoten. Nggih, barakallah. Nggih, Nggih mohon Bunda. maaf waktunya nanti nggih, alhamdulillah barakallah nggih, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Nggih, barakallah, semoga sedikit yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Ya wa akhiran wa billahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Ningsih keluarga Melati Putih. Monggo Ibu.